Pemirsa, potensi pertumbuhan PT Putra Raja Wali Kencana Tbk sangat besar sejalan dengan perspektifnya bisnis transportasi dan logistik. Kita akan membahas strategi bisnis Puratrans bersama Direktur Utama PT Putra Raja Wali Kencana Tbk, Ariel Wibisono. Dan saya sudah bersama dengan Pak Ariel. Terima kasih telah ada bersama kami dalam Corporate Action. Pak Ariel, selamat sebelumnya sudah melantai di bursa kemarin, tapi kita lihat juga semangat dari pasar menghadapi atau mengambil saham Anda itu luar biasa ya, karena kita lihat banyak hampir 70% saham Anda naik. Tapi kita melihat apa alasan utama Anda akhirnya memilih untuk melantai di bursa? Sebenarnya bisnis angkutan barang ini kan dari dulu merupakan urat nadi pertumbuhan ekonomi ya. Cuman belum sejalan dengan visi pemerintah sebelum-sebelumnya, di mana infrastruktur yang tidak tertata dan tidak terrealisasi, sehingga menjadikan bisnis ini menjadi tanpa arah gitu. Oleh karena itu kita melihat 3 tahun yang lalu visi pemerintah sudah cukup jelas, infrastruktur cukup jelas, kebijakan-kebijakan dari infrastrukturnya juga cukup jelas, sehingga bisnis ini bisa terukur. Dan ke depan saya rasa ini juga luar biasa. Momentum inilah yang kita jadikan waktu yang pas untuk kita masuk ke pasar modal. Ini juga membuat Anda membuat masyarakat bahwa yakin dengan saham Anda seperti itu ya, dengan infrastruktur dan logistik ini. Nah, ini kalau kita lihat dana hasil IPO, kemarin Anda mendapatkan 189 ya Pak ya? 189. Nah, ini dana ini rencananya buat apa nih? Kita full untuk ekspansi bisnis semua. Karena kita cukup optimis ke depan bahwa market di bisnis transportasi darat, terutama komoditas dan material-material infrastruktur ini kan cukup besar volumenya. Sehingga kita penambahan armada. Jadi kita alokasikan 39% itu untuk pembelian used truck. 39%. 39%. Itu kita jenisnya yang medium truck. Jadi mungkin kita sebut namanya tronton gitu. Ya, terus untuk 44% kita alokasikan untuk new truck, sama jenisnya medium truck. Dan sisanya 16% itu tuh aksesoris pendukung dan karoseri untuk mengakomodir kendaraan truk tersebut. Nah, ini kan kita juga tahu pasar begitu mengapresiasi saham Pura kemarin, dan ini juga Anda nampaknya tertarik Kak, karena kita tahu bahwa salah satu strategi Anda juga ingin mengembangkan di Bali dan Sumatera. Betul. Ya. Ini menjadi salah satu strategi korporasi? Betul, itu salah satu strategi kita untuk perluasan pasar. Sebenarnya strategi itu lagi-lagi kita melihat pembangunan di Pulau Jawa khususnya. Di Pulau Jawa ini kan pembangunan itu kan bergeser mulai sekarang banyaknya di Jawa Tengah tuh. Di Jawa Tengah mulai tumbuh pembangunan dan pemerataan pembangunan, mulai pembangunan desa-desa yang belum yang dulunya terisolasi ya, sekarang kan sudah mulai bedol desa gitu. Dan di Bali juga pertumbuhan pembangunan properti juga cukup luas ya. Gitu kita sejalan di situ visinya. Jadi itu yang membuat Anda optimis sekali dengan hal ini ya? Iya, sangat optimis. Terbukti jalan tolnya Trans Jawanya benar-benar pemerintah realisasikan itu jadi. Sejauh ini apakah sudah ada mungkin agen-agen di Bali dan Sumatera, Pak? Ya, kalau kita sih beneran bisnisnya kita B2B ya. Jadi sebenarnya tidak sistem agen. Kalau agen biasanya di B2C. Jadi kita memang langsung kontrak dalam bentuk volume yang cukup besar, sehingga dibutuhkan armada yang cukup banyak dan armada yang pastinya yang siap. Ada rencana untuk menuju Indonesia Timur? Oh, pastinya. Pastinya. Dan kita lagi menunggu tol laut, konsistensi tol laut aja. Sekarang kan sudah mulai dibuka tuh sampai ke Papua melalui NTB ya. Nah, itu kita akan lihat, dan itu rasa. Tapi peluang. Kalau tadi gini, Anda melihat bahwa secara umum ya, prospek bisnis transportasi di Indonesia sendiri itu seperti apa sih Pak Ariel? Wah, sangat baik ya. Indonesia ini kan negara kepulauan, sangat unik dibanding negara-negara lain. Kita punya 17 ribuan pulau. Tinggal pemerintah mengkonektivitaskan antar pulau. Maka yang terjadi, distribusi ini kan menyebar. Semua distribusi itu feedernya pasti menggunakan truk. Meskipun kita menggunakan moda transportasi lain seperti laut, tetapi tetap feedernya itu tetap truk. Sehingga truk ini nggak mungkin ada isu-isu krisis ya terhadap permintaan gitu. Jadi sebenarnya bisnis ini ya bisnis yang benar-benar menjanjikan gitu. Tinggal kita menempatkan diri di posisi mana? Di posisi red ocean atau blue ocean gitu. Di posisi kita menjual manajemen kita
atau kita hanya perang tarif aja gitu. Oh, oke, nah tapi sebenarnya tadi kendalanya kalau mengingat bahwa kita adalah daerah kepulauan ya, dan ini Anda melihatnya memang masalahnya atau tantangannya di mana sih sebenarnya? Sebenarnya tantangan itu sudah terjawab sih, sudah terjawab dengan pemerintah 3 tahun lalu sudah membuat satu roadmap yang dinamakan Sisloknas, Sistem Logistik Nasional, dan lahirlah realisasi-realisasi mulai di darat double track, double rail untuk kereta api, sehingga lahir kereta api angkutan barang. Di laut, penghubungnya tol laut, dan itu sudah terrealisasi. Dan saya benar-benar apresiasi pemerintah mewujudkan itu, bukan lagi cuma sekedar wacana. Inilah yang menurut kita jadi peluang, bukan lagi jadi tantangan. Kalau dulu-dulunya iya tantangan. Kenapa? Karena beberapa kargo yang kita kirim dari Jawa keluar itu sangat mudah. Tetapi kargo dari luar masuk ke Jawa sangat susah. Oke. Sangat susah infrastruktur dan logistiknya. Oke, gitu. ini menarik ketika tantangan menjadi peluang saat Betul, ini ya. Kita betul. akan membahasnya lebih lanjut lagi Pak Hairul. Oke. Saya jeda, pemirsa tetaplah bersama kami dalam Corporate Action.